Tubuhku seperti pelepah pisang yang sudah kering, sudah kisut, sepel, dan tak bisa bergerak lincah seperti 43 tahun yang lalu. Tapi aku masih ingat betul bagaimana gerakan-gerakan saat masih muda dulu. Telingaku ini masih terngiang dengan jelas bagaimana musik itu mengalun dengan syadunya, seperti hatiku dan perasaanku. Aku teringat beberapa puluh tahun silam ada sekelompok orang datang kemari dengan alasan observasi ilmiah tentang kehidupan liar dan alam bebas seperti di tempat yang aku tinggali saat ini. Entah mengapa, akhir-akhir ini justru sering beberapa orang datang ke tempat ini sengaja hanya untuk duduk-duduk seharian dan kembali begitu saja. Dari beberapa orang yang datang, akhirnya aku teringat kembali akan sosok Samsu yang pernah hadir di tempat ini. Dari beberapa orang yang datang, samar aku mendengar bagaimana keadaan di kota. Apa sebenarnya yang terjadi? Katanya, semua seperti di tempat ini, sunyi, tak ada aktivitas. Apalagi bicara soal kebutuhan. Katanya, omong kosong. Malah, salah satu dari mereka ada yang bilang, apa sih yang mereka inginkan sebenarnya? Konspirasi apa lagi yang mereka lakukan? Tidakkah mereka berpikir tentang nasib dan masa depan orang-orang yang berada di bumi ini? Dasar pecundang, hanya mikir kepentingan segelintir dan isi perut mereka saja. Aku jadi teringat Samsu. Bagaimana dia sekarang? Apakah dia juga merasakan seperti mereka yang beberapa hari ini sering datang ke tempat ini? Aku jadi merindukan dia yang pernah membuatku bahagia. Sebahagia burung yang terbang dan hinggap di dahan ranting yang rimbun, teduh di atas air yang tenang. Seakan dunia tak lagi mampu aku terjemahkan dengan kata-kata. Mengapa aku jadi mengingat masa-masa itu? Pernah suatu ketika aku ke kota, hanya untuk beberapa waktu saja di kota, untuk mengadu nasib. Itu pun atas saran Samsu. Ternyata tak kutemukan apapun di kota. Kota sama halnya seperti medan perang. Siapapun yang kuat dan berani untuk melawan bahaya, juga melewatinya, maka dialah yang bisa bertahan bahkan menjadi penguasa di tempat itu. Kota asam. Loh, apa?
melarikan diri. Kenapa tidak di hotel? Atau Di rumah-rumah mewah? Mengapa di tepian hutan seperti ini? aku mencoba bertanya dan menanyakan kelakuan mereka yang Sepertinya tidak masuk di akal itu. malah berbagai kasak kusuk dan celoteh mereka. Bikin aku ingin tersenyum sendiri. Katanya, aku tidak ingin kembali. Di sini lebih aman. Lebih waras kalau aku menyendiri di tempat ini dengan membawa persiapan bekal hidup dari rumah. Daripada harus diasingkan dengan tidak jelas penyebabnya. Sambungnya. Di sini sejuk. Aku bisa merasakan sejuknya. Tidak seperti di sana. Di sana orang sehat dikarantinakan. Aku bisa melakukan apa saja tanpa kendala. Kok disakitkan, diistirahatkan sendirian dengan diberi asupan yang di rumahku juga tersedia. Zaman macam apa ini? Seperti cerita dongeng saja. Dan banyak lagi celoteh mereka yang tak bisa aku sebutkan satu persatu. Tapi dengan adanya mereka di sini, aku jadi tak kesepian lagi. Aku jadi tak teringat Samsu. Tak teringat masa lalu. Biarkan kerinduan ini ikut di karantina bersama getaran jiwa yang sedang dilanda asmara untuk kesekian kalinya. Tapi dengan nama yang sama. Dari penuturan mereka semua, akhirnya aku sadar betapa situasi dan kondisi di kota seperti parutan kelapa yang sengaja diparut agar bisa terpisah kecil-kecil. Bagaimana mungkin negara dengan kekayaan melimpah seperti ini masih tidak mampu mencukupi keinginan orang-orang seperti mereka itu? Apa tidak cukup murah untuk sekedar biaya mereka dibandingkan dengan harga satu kursi goyang yang telah ia duduki selama ini sampai saat ini? Sekumpulan orang-orang berdasi panjang dengan perut besar menjadi kepala batu. Apa hasilnya? Sampai mengeruk pengetahuan dari luar negeri hingga ke penjuru dunia ini. Apa yang mereka dapatkan? Apakah hanya sekedar pemikiran-pemikiran sebagai media lisan tanpa tahu apa yang harus dipraktekkan? Atau hanya untuk sekedar prestis, gengsi untuk berada di papan atas negeri ini? Akhirnya toh, muaranya ya itu saja. Uang, uang, dan uang. Bagaimana mungkin orang-orang yang serba klik, serba tutul bisa berkeliling dunia? Tapi perihal yang satu ini, semua tak berdaya. Semua pada takut mati daripada takut dengan hal yang seharusnya wajib untuk dilakukan.
Mereka semua pada bungkam. Tak terkecuali yang tinggal di gedung-gedung bentangkan langit. Padahal dulu saya masih ingat betul bagaimana di sudut-sudut dan mimbar-mimbar semua pada berkauat, berlagak seperti demonstran. Mari bersama-sama kita selamatkan anak bangsa dan masa depan negeri ini. Bla 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 bla. Ya, sama seperti saat aku masih muda dulu. Aku masih ingat bagaimana aku mengusir para pengunjung yang mencoba-coba untuk merubah tradisi di tempat ini. Ya, aku langsung marah dan naik di atas batu. Kalian semua tahu apa tempat ini. Jangan pernah sekalipun kalian merubah apa yang sudah tertata di tempat ini. Saya tidak pernah peduli dengan hal-hal yang kalian bicarakan, apapun itu. Jangan pernah kalian memperdagangkan kedamaian di tempat ini hanya untuk berpikir keuntungan dan ketenaran pola pikir yang kalian anggap benar saja. Tidakkah kalian berpikir tentang lingkungan alam dan penghuni alam sekitar sini? Wahai manusia-manusia serakah, cepat pergi dari sini sebelum kalian yang akan terusir dengan sendirinya oleh alam ini. Cepat, sebelum semuanya terlambat dan kalian akan menyesali dengan teori-teori percobaan yang hanya mementingkan segelintir manusia yang berkepala besar dan berdasi panjang. Aku jadi tertawa sendiri melihat keadaan yang serba aks. Tapi justru pemikiran mereka seperti kembali pada zaman di mana manusia tak satu pun yang mengenal baca tulis. Mereka semua hanya bisa melihat terangnya siang dan gelapnya malam saja. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana bentuk dan wajah-wajah yang mereka anggap menyeramkan itu. Sampai-sampai mereka justru takut pada dirinya sendiri. Ya, begitulah mereka. Hanya tertuju pada sekalimat maklumat yang mengaum seperti siwit. Mereka gemetar dan menyendiri. Mereka semua menjadi orang-orang yang menyukai kesunyian. Dasar orang-orang latah. Apakah ketika mereka menyepi, lantas mampu bertahan dalam waktu yang berapa lama? Dari mana mereka mendapatkan asupan makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari mereka? Bodoh, benar-benar bodoh. Mereka pikir mereka itu siapa? Menghimpit di setiap ruang.
dan rongga-rongga di sekujur tubuhku yang hampir senja ini. Sampai-sampai penuh sesak menjejali jalan pernafasan. Melekat begitu erat. Mereka semua takut. Takut pada seni. Sebelum mereka dibatasi oleh pembatas-pembatas buatan. Aku dari lahir sampai senja seperti ini sudah berada di pengasingan. Dan aku mampu bertahan. Bertahan dalam keterbatasan-keterbatasan yang terasa oleh alam ini. Bukan buatan-buatan yang seperti mereka bisa lakukan. Sementara jiwaku masih seperti 43 tahun yang lalu. Yang sekarang melanda jiwamu, yang semua sudah terlambat. Di kejauhan tempatmu menanti, kurasakan satu persatu lidahmu yang tak lagi sempurna, melarikan rindu yang tak pernah. Entah sampai kapan karantina rindu ini menjerat langkah dan pelarianku pada separuh perjalanan yang hampir sampai. Karantina rindu. Aku, kamu, menjadi penjara kasih yang tak mampu kutepis. Sementara jejak-jejak kaki berjejal mengitari setiap langkah dan keluh kesah. Jiwamu terkurung dalam karantina rindu.